Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tayangan pembiasaan mulai dari hari Senin hingga Jumat. Di hari pertama melakukan persiapan upacara dan penerimaan siswa di gapura sekolah. Lalu yang kedua adalah literasi sekolah, ketiga kegiatan pramuka, keempat K3 atau kebersihan, kelima Jumat berkah dan senam sehat bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 46 Kota Bekasi masa bakti tahun 2024, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengurus dan harus dijawab dengan serempak. 1. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 46 Kota Bekasi masa bakti tahun 2024? Bersediakah kalian memajukan kegiatan siswa di SMP Negeri 46 Kota Bekasi? 3. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMP Negeri 46 Kota Bekasi? 4. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan sekolah kalian? Baik, terima kasih. Sekarang pegang ujung bendera dengan tanganmu, lalu ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus OSIS SMP Negeri 46 Kota Bekasi masa bakti tahun 2024 dengan bersungguh-sungguh berjanji. 1. Akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. 3. Menjunjung tinggi nama alma mater SMP Negeri 46 Kota Bekasi dengan prestasi dan akhlakul karimah. 4. Melaksanakan
menjadi teladan bagi siswa SMP Negeri 46 Kota Bekasi dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMP Negeri 46 Kota Bekasi. Terima kasih. Sekarang lepaskan ujung bendera. From 1991 today Kebiasaan dari balik ya. Kebiasaan deh kayak gitu dah. Oh ya maksudnya itu dia. today I said my daily activities. Oke, good. My daily activities. I wake up and I woke up at 5 o'clock. After that, I tidy my bed. I pray subuh. After that, I take a bath, and then I breakfast at 7. I go to school until until 12. I arrive at home. After that, I pray zuhur. I have lunch. I take a nap. At 3. At 3.
wake up. At 4, I pray my prayer, asar. At 5, I take a bath. And then I watching television. At 6, I pray maghrib. After that, I read Al-Quran. Ada mainnya ya. Sama handphone doang dipegang terus. After that, I playing handphone. Akhirnya main handphone juga. After that, I have dinner. After that, I study in my bedroom. At night, I sleep. Thank. The name is Tariq. Well, he is from Etnis. he is from ethnic Dasaf ethnic, and he changed ethnic from Dasaf to ethnic Islam because because he had enough from had enough sudah mau had enough with the God. Well, the God they praying because what the ethnic he praying is too much, and he had enough about that, and that's the reason he changed ethnic to Islam. Apa yang teknologi diciptakan kereta cepat di Indonesia? Karena Indonesia masih memakai bahan bakar masa produksi. Teknologi kereta cepat yang digunakan di Indonesia ini adalah teknologi lama karena masih memakai sistem rel, tidak memakai sistem magnetik yang diciptakan. Yang magnetik itu seperti kayak apa? Magnet. Karetanya itu. Jadi dengan menggunakan magnet itu lebih efektif. Kereta cepat di Indonesia ini yang dibuat di China itu menggunakan teknologi yang dibuat pada tahun 2013. Itu teknologi yang sangat lama sekali dan Indonesia baru menerapkannya sekarang. Keretanya apa nama keretanya? Pakai bahasa Cina ke Indonesia. Ayo, apa? Jurusan 911 Action. Indonesia apa? Ya, Jurusan 911 Action. Nama umumnya. Oke. Itu ada di sini. Ada, dan itu yang dipakai di Indonesia, di Bandung itu. Oke. Rutenya kemana aja? Dari Jakarta lewat stasiun Kerawang, lewat stasiun Gue yang cantik loh ya. Tegalura. Kenapa? Menurut saya, kenapa kita tidak melanjutkan proyek kereta cepat ini sampai ke Surabaya? Kenapa? Menurut saya, pemerintah membangun kereta cepat ini untuk membanggakan Indonesia, negara pertama yang mempunyai kereta cepat di Asia Tenggara. Kira-kira di Asia sudah ada yang lain selain Indonesia? Tidak ada, Malaysia tidak ada. Tahu dari mana? Asia Tenggara. Kalau Asia
beda lagi. Ini keluar itu. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, kalau memang pada sehat semua. Ada yang tidak bahagia hari ini? Hah? Ada? Tidak bahagia, kenapa? Karena cinta. Ini tidak boleh, ya. Oke, silakan untuk semuanya bangun. Kita lihat di paduan timpan. Ya. Gak kelihatan, Pak. Ya. Oke, perhatikan. Kalau Bapak tunjuk satu, pop, ya berarti tepuk. Ya. Kalau Bapak tunjuk dua, berarti ngek. Kalau Bapak tunjuk tiga, berarti dor. Ya. Pop, ngek, dor. Ya. Oke, bisa? Coba diulangi. Oke, diperhatikan ya. Lebih cepat, lebih fokus ya. Oke. Konsentrasi. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Kurang fokus dan duduknya takut-takut. Ya, harusnya kalau pop, ya, tangannya berarti bertepuk. Ya. Ngek, berarti mulutnya yang bunyi ngek. Ya. Kalau tiga berarti dor. Ya. Oke, itu sebagai game awal kita. Ya, untuk hari ini Bapak akan sampaikan kita di kelas 71 akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita dimulai dari awal. Ya. Dan ini kapan berakhir? Nunggu 1 tahun. Kalau nunggu 1 tahun kembali berarti bisa diubah, Pak? Bisa. Atau bisa Pak diubah setengah semester? Bisa. Tinggal kita yang merubah apa yang kita yakini dari kelas kita masing-masing. Ya. Pak, kalau nggak diubah-ubah boleh juga? Boleh. Berarti siswanya sudah membudayakan aturan yang mereka pahami. Ya. Jadi boleh diubah kapanpun, boleh setengah tahun, boleh 1 tahun, tinggal kelasnya akan berubah atau tidak. Oke, paham? Oke, Bapak akan bagikan ya sticky note ya. Nanti dituliskan masing-masing dan setiap siswa nanti membacakan. Mana yang mirip, siswa pun ngasih tahu. Kalau antara Cinta mirip dengan Safira, berarti dijadikan satu kata-katanya. Oke, paham ya? Paham.
Awas jangan salah tulis ya, karena ada lemnya di belakang ya, nanti tulis di depan ya nggak bisa ditempel. Ya, di cover di belakangnya itu ada lemnya. Ada yang dapat kertas biasa, nanti dibantu di lem. Dibantu di belakang. Oke, yang sudah dapat, biar kita cepat merumuskannya. Oke, sudah diberi waktu 5 menit. Yang sudah silakan untuk maju menempelkan apa yang menjadi keinginannya. Siapa yang belum dapat? Ya, kasih nama. Pakai nama. Pakai nama. Oke. Yang sudah tulis namanya, tempelkan ke depan sesuai dengan barisannya ya. 1, 2, 3, 4 ya, disesuaikan supaya mempermudah kita mengambil beberapa kesimpulan. Oke, waktu berjalan. Ayo, yang sudah ditempelkan sesuai dengan barisannya. Ya, untuk kelas 1 silakan yang sudah membawa buku paket diserahkan ke ruang tarik ke Bu Firda. Kemudian setelah menyerahkan buku paket langsung ke ruangan kelas 1 untuk memulai kelas. Selesai. Menempelkan. Oke, silakan. Dan seterusnya. Sesuai dengan
Oke, terus agak nempel. Ini Bapak bantu pakai lem. Ke bawah itu nomor siapa? Ke bawah. Lemnya pada kebalik ya. Oke, yang kedua, silakan. Satu persatu. Bagus nih barisan ini, nempel semua. Kelompok ketiga. Oke, berikutnya. Oke. Gak ada PR, parah banget. Tempelannya ganti-gantian. Yang putih nanti nih. Iya nih, nanti. Rahayu, barisan mana? Oke, sudah semua ya? Setiap siswa sudah semua? Saya belum, Pak. Oke, kita akan mengambil beberapa poin dari hasil yang sudah dituliskan ya, dari masing-masing ya. Dan perlu diingat apa yang sudah kita sepakati hari ini itulah yang akan kita laksanakan karena akan ditetapkan ya. Oke, perhatikan. Ridho menginginkan sekolah membawa HP. Cukup ya, nanti di tepuk tangannya nanti kita bacakan dulu mana yang bagus, mana yang tidak ya. Terus Raihan kelas memperbolehkan bawa HP sama ya. Rama kelas bawa HP sama, ini bawa HP sama, bawa HP sama, kelas bawa HP sama, berarti HP
diinginkan oleh para siswa. Ya, contoh ya. Nanti kita sepakati mana yang akan ditambah. Ya, oke. Yang berikutnya, perhatikan barisan kedua. Siswa yang tidak melakukan piket kelas dihukum skojam minimal 10 kali. Nah, oke. Ya, nanti itu merupakan kesepakatan, ada yang mau, ada yang tidak, berarti nggak jadi. Ya. Berikutnya, setiap hari Rabu harus melakukan pramuka, ya, atau berseragam lengkap. Ya. Kalau nggak lengkap, sit up 25 kali. Ya. Setiap hari Jumat, ya, harus membawa dansos. Ya. But lengkap, push up 10 kali. Ya. Ini boleh, ya, piket. Gimana piket? Boleh nggak? Boleh. Ya. Terus cara mengajar guru agar lebih baik, boleh. Ya. Terus siswa ingin lebih baik dalam memenuhi perintah yang ada. Ya, berarti aturan yang di kelas harus dia laksanakan, boleh. Ya. Oke, jadi ini boleh semua, ya. Ini juga boleh. Ya. Ya. Ini boleh. Ya. Terus yang berikutnya, perhatikan barisan keempat. Ya. Barisan keempat, tidak mengerjakan PR. Saya tidak ingin ada PR di sekolah. Ya. Ini setuju nggak? Saya tidak ingin ada PR lagi, nggak setuju lagi. Ya. Yang nggak pakai ciput diberi sanksi denda. Terus yang tidak, perhatikan, yang tidak membawa buku tugas dikenakan sanksi push up. Ya. Terus berikutnya sama, saya tidak ingin PR di sekolah, sama, ya. Oke, ya. Oke, kita sudah membaca, ya, dari keinginan masing-masing siswa. Ya, tentunya kita akan menyimpulkan secara bersama-sama. Ya, kok menyimpulkan bersama-sama? Bapak bukan mencoret saja, tapi akan diberlakukan di kelas. Ya, contoh, tadi kebanyakan ingin bawa HP. Ya, nanti apa solusi terbaik dengan membawa HP? Ya. Boleh ditambah, boleh dikurangi, ya, supaya menjadi aturan yang lebih baik. Bukan bawa HP untuk main, bukan, tapi apa aturan yang baiknya? Boleh bawa HP untuk ulangan matematik dan dikumpulkan ke wali kelas. Itu bagus.
karena tidak mungkin akan terjadi kehilangan. Tapi kalau tidak ada yang mempertanggungjawabkan, kehilangan bisa ditanggung Mau nggak tanggung sendiri kalau hilang? Nggak mau. Maka kita akan tambahkan di sini HP dibolehkan para siswa di kelas menggunakan pada saat ulangan dari beberapa pelajaran. Ya, jadi nggak setiap hari bawa HP. Ya. Oke, ini sudah kita sepakati untuk barisan pertama. Oke, kedua. Ya, kalau kedua ini justru menurut Bapak semua baik. Ya, siswa harus melakukan piket, yang tidak piket disanksi 5.000. Ya, bagus. Ya. Kalau menurut Bapak gimana menurut kalian? Ya, karena lebih banyak yang bilang bagus, berarti kita akan setujui. Ya. Terus yang kedua, ya, yang kedua dansos. Ya. Dansos diminta untuk setiap hari Rabu diminta 2.000. Yang nggak bawa berarti besoknya harus membawa. Nah, ini bagus, ya. Terus berikutnya, setiap hari Rabu harus menggunakan pakaian pramuka lengkap. Kalau nggak lengkap didenda 2.000 sampai 5.000. Kalau kata Bapak bagus. Gimana menurut kalian? Ya. Oke. Ini berarti sudah kita simpulkan, ya. Oke. Terus yang ketiga, kalau menurut Bapak, ya, cara mengajar guru-guru harus lebih baik, bagus. Ya. Tapi tentunya harus bekerja sama. Guru mengajar berusaha lebih bagus, maka kalau dikasih PR jangan ditengokin doang, dikerjakan supaya berkesinambungan belajarnya. Ya, jangan guru dituntut bagus tapi siswanya nggak kerja-kerja PR, malah nggak mau ada PR. Nah, gimana membuatkan siswa berkeinginan guru mengajar lebih baik? Berarti siswa harus menjalankan aturan juga lebih baik apa yang sudah diterapkan oleh masing-masing guru. Ya, jangan sampai nuntut guru tapi siswanya semena-mena. Ya, kapan mau bagus? Ya, ini dari poin ketiga. Terus keempat, ya, ini Firman pingin tidak ada PR, ya. Terus Patan pingin tidak ada PR, Ijaz pingin tidak ada PR, terus Adri pingin tidak ada PR di sekolah, ya. Terus ini mau ada PR tapi mengerjakannya di sekolah saja. Ya. Buku tugas harus dibedakan, bagus, ya. Terus yang tidak menggunakan ciput didenda, ya. Oke, ya. Tidak harus siapa-siapanya disebutkan semua, tapi setiap keinginan berarti harus lebih baik, ya. Siswa diminta untuk pakai ciput, yang nggak pakai ciput didenda. Yang ini yang nggak mau lebih baik berarti tidak kita sahkan.
karena dia tidak ingin ada pekerjaan. Ya, masa sekolah nggak ingin ada kerjaan, ya gimana ya untuk kedepannya? Oke, ini sudah kita putuskan. Hai, hai, hai. Oke, kita fokus kembali. Ya, ini sudah kita putuskan. Berarti aturan-aturan ini sudah akan kita terapkan. Ada beberapa poin yang akan kita terapkan dan yang tidak bagus, mohon maaf, tidak terpakai. Ya. Jadi yang nggak mau punya PR itu nggak bagus jadi seorang siswa. Ya. Oke, sampai di sini tentang kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Silahkan ada yang bisa memberikan tanggapannya, bagus atau tidak dari kegiatan ini. Oke, Bapak minta satu orang, sepatah dua patah kata, silakan maju ke depan. Oke, silakan. Kalau bagus kenapa, kalau tidak bagus kenapa? Oke, silakan. Satu orang siswa. Oke, dibacakan dulu. Dibaca aja dulu. Kalau nggak ngerjain PR atau tugas dihukum. Kalau nggak ngerjain PR atau tugas siswa berarti harus dapat hukuman. Oke, yang ketiga, silakan. Jika tidak mengerjakan tugas yang diberikan, maka akan dapat hukuman dan tidak ada akses untuk matkul tersebut. Dan dianggap alpa, ya. Jadi kalau siswa nggak ngerjain, dia dianggap alpa. Ya, dibaca. Siswa harus menghormati guru yang ada di kelas. Siswa harus menghormati siswa. Siswa harus menghormati guru yang ada di kelas walaupun bukan ngajar kalian. Ya. Jadi kalau ada guru kelas 9 masuk, ya jangan dicondangin. Oke, berikutnya. Jika kedua belah saat memberikan tugas berbohong atau bercanda, maka diharapkan ada hukuman berupa nilai yang berkurang. Oke, jadi kalau siswa tidak fokus belajarnya, tidak mendengarkan apa yang guru sampaikan, maka poinnya hari ini akan berkurang. Besok gimana? Ya, besok tidak kalau dia berubah. Ya. Oke? Ya, dibaca. Selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Siswa harus mengerjakan pekerjaannya di rumah, bukan di sekolah baru ngerjain. Ya, oke, silakan. Adalah bentuk kesepakatan kelas, ya, yang sudah kita yakini bersama. Kita akan sepakati. Adakah yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Boleh? Ada tak? Beb? Ada pendapat lain? Wahyu? Gak ada. Kenapa? Gak ada. Oke, berarti kalau gak ada yang akan diubah, semua berarti akan menyetujui apa yang sudah digagas oleh kawan-kawan. Jadi kalau ada siswa yang melanggar, maka dia harus siap dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan ini. Ya, contoh tadi, kalau tidak mengikuti belajar dengan benar atau ngobrol di kelas, maka poinnya akan dikurangi. Jadi kalau belajar harusnya dalam keadaan fokus.
Oke, itu semuanya. Kita sudah berhasil membuat keyakinan kelas kita, dan mulai hari esok setelah kita buat, kita tempelkan di dinding, berarti itulah yang akan kita sepakati bersama, kita ikuti bersama. Apabila ada yang melanggar, maka sudah jelas di sana tadi, ya. HP kalau tidak pada saat pelajaran dia tetap bawa, berarti resiko hilang tanggung sendiri. Siswa yang tidak pakai ciput tadi didenda 2.000, sudah ditetapkan. Ya. Jadi ke depan, ya, harus sama-sama menjaga agar kelas kita bisa menjadi contoh yang baik. Ya. Bisa? Bisa nggak? Bisa. Oke, kalau kita bisa melaksanakan ini semua, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. biar sehat. Pakai sarung tangan untuk kebersihan, biar sehat, biar bersih. Jangan dikebawah.
فصلت الأحياء منهم والأموات عن طريق الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله Si sekolah kita itu berdasarkan hasil ujian sekolah rapor A1 di mana posisinya, ya? Jadi mohon kelas 9, halo, ya, mohon kelas 9 perhatikan waktu yang ada, pergunakan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei. Ya, yes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan salam kita sajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah kita dari Jabal Hilim di jam seperti sekarang ini. Baik, hari ini kita akan mengikuti serangkaian kegiatan yaitu budaya positif diseminasi oleh salah satu guru penggerak angkatan 10 yaitu Bapak Ahmad Sukron. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan materi yang akan diberikan oleh Bapak Ahmad Sukron. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bersedia hadir di ruang yang hangat ini. Semoga apa yang saya paparkan nanti bisa kita sama-sama bisa merubah diri kita semua. Karena di dalam materi modul 1.4 tentang budaya positif ini harus kita ubah. Apa yang sudah kita ajarkan, banyak perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Jadi bukan hanya seseorang, tapi kita semua yang dituntut untuk berubah. Maka di sini ada kata-kata desiminasi ya, untuk mengeluarkan. Nah, yang pertama saya akan sedikit berpantun belikan di warung Mas Budi. Tidak lupa membeli kacang kapri. Kalau hidup ingin sukses nanti, gunakan budaya disiplin diri. Terus yang berikutnya, berikutnya ini yang harus kita sama-sama terapkan, yaitu kesepakatan kelas. Nah, ini bisa diubah sampai akhir semester masih bisa. Jadi setiap kita belajar, kita harus selalu menyampaikan ke anak bahwasanya kesepakatan kita sudah kita patenkan, per hari kita hanya mengingatkan. Jadi siswa yang tadinya rambutnya gondrong, kita hanya mengingatkan, ingat kesepakatan kelas kita tidak ada lagi rambut gondrong. Kalau siswa keluar masuk, ingat kesepakatan kita satu orang siswa hanya 1 kali keluar kelas. Jadi kalau siswa kita kan sesering mungkin. Nah, ini yang harus kita selalu sampaikan ke anak. Begitu juga setiap pertemuan bisa ada yang ditambahkan ataupun dikurang, tidak kaku. Tapi kalau sudah tahun berikutnya berarti itu sudah paten, bahkan sudah disahkan. Kalau kita yang laksanakan sekarang kan berupa hanya tata tertib, kesepakatan kelasnya nggak ada. Nah, ini yang harus kita sama-sama buat ke depan. Yang berikutnya adalah nilai-nilai guru penggerak. Nah, ini yang sudah
mulai dicoba untuk diri sendiri bagaimana mendidik siswa itu harus menghamba kepada murid, ya, atau berpihak kepada murid. Ya, ini yang harus kita sama-sama ubah. Kalau sekarang kan kita paksa anak satu biar maju. Nah, ini harus siswa yang mulai berani. Terus reflektif, ya, reflektif. Kalau bahasa dulu adalah menarik kesimpulan. Jadi guru dituntut bukan hanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi setiap akhir materi harus mengadakan reflektif apa yang dia sampaikan hari ini. Kadang-kadang kan kita sudah butuh waktu, ya, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang harus kita mulai ubah. Terus berikutnya mandiri tugas. Jangan sampai kita yang mengejar-kejar siswa. Kembali lagi ke awal tadi, ditulis dalam kesepakatan kelas kita bahwasanya anak-anak mengumpul 10 hari nilainya sekian, yang mengumpul 5 hari nilainya sekian, supaya anak bisa lebih mandiri. Terus berikutnya kolaboratif. Kalau kolaboratif mungkin kita sudah sering, ya, kita praktekkan seperti ini kan. Kolaboratif bukan hanya guru bergerak, tapi sesama rekan guru itu sudah kolaboratif. Terus siswa juga sudah banyak, ya, kita lakukan kolaboratif, baik itu pemindahan kursi dan meja, baik itu pembersihan kelas, dan itu termasuk kolaboratif. Terus inovatif, nah ini yang masih kurang terhadap siswa kita, hasil karyanya, ya, baik itu seni, baik itu prakarya ataupun pelajaran yang lain, masih kurang inovatif siswa kita. Nah, sedangkan budaya positif sendiri itu menilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Berikutnya, posisi kontrol seorang guru harus selalu bekerja sama dengan para siswa dan memberikan tanggung jawab mereka dan selalu memberikan solusi-solusi terbaiknya. Jadi jangan siswa ada masalah kita langsung memvonis siswa itu bersalah. Jadi kita harus memberikan solusi. Ya, seperti beberapa siswa kita sudah masuk berminggu-minggu, kita kompisi, kita cari tahu masalahnya apa, sehingga siswa akan kembali bersekolah. Terus berikutnya, ini adalah contoh keyakinan kelas, ya. Contoh keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan siswa. Ini hanya contoh, ya. Yang pertama, guru membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Siswa mengajukan kesepakatan, ya. Jadi contoh, siswa yang tidak mengerjakan PR maka harus mendapatkan hukuman. Kalau semua sudah disetujui oleh para siswa kita, maka itu termasuk kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Kelas belum bersih, maka guru tidak mengajar. Boleh kita tetapkan kalau semua siswa sudah menyetujuinya. Ini merupakan contoh dan cara membuat kesepakatan kelas. Dalam penjelasan segitiga restitusi ini ada 3 poin yang tadi sudah dibahas tentang bagaimana mengidentifikasi masalah, terus memvalidasi masalahnya, terus menyelesaikan masalah sesuai dengan teori dan motivasi. Jadi harus
kesalahan-kesalahan siswa dan memberikan sebuah jalan terbaik. Nah, ini adalah bentuk budaya positif yang sudah terbentuk, ya. Jadi mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah menjalankan dan menerapkan disiplin positif yang berkaitan dengan hukuman, kontrol seorang guru, dan penguatan seorang guru, dan menerapkan restitusi. Jadi kita sudah berbuat disiplin dan sudah meyakini keyakinan kelas masing-masing dan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini pasti akan mendapatkan siswa-siswa yang berbudaya positif. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Baik, persilakan dari bertanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian langsung jawab dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya terkait tentang budaya positif. Pertanyaan saya, apa trik agar anak menjadi disiplin di kelas? Itu aja Pak, terima kasih. Ya, kita jawab dulu apa yang ditanyakan oleh Ibu. Di sini untuk menciptakan sebuah trik disiplin tentunya dimulai dari kita sendiri yang membudayakan positif. Contoh, kita hadir di sekolah tepat waktu, kita masuk ke kelas tepat waktu, kita mengajar di kelas sesuai dengan pembelajaran kita. Nah, ini akan membuat sebuah budaya positif yang tertanam di benak siswa kita. Tapi apabila kita datang terlambat, mengajarnya hanya memberikan soal, terus kita pergi, ini akan merubah mindset siswa bahwasanya guru itu malas. Jadi siswa pun akan keluar kelas, main, bercanda, bahkan ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan karena sebuah kesalahan dari guru. Maka yang paling utama di dalam budaya positif ini adalah guru-guru yang menetapkan atau menjalankan agar siswanya bisa mencontohnya. Kalau gurunya tidak menggunakan budaya positif, maka siswanya pasti akan kemana-mana atau tidak sesuai dengan yang diharapkan kita di dalam kelas. Mungkin itu jawabannya, Bu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, terima kasih semuanya Bapak Sutro. Saya ingin menanyakan bagaimana cara membangun karakter anak dalam memperefektifkan materi. Terima kasih. Oke, sebetulnya reflektif itu bukan kata yang awam ya bagi seorang guru. Pada kurikulum yang lama pun kita sudah dianjurkan yaitu membuat kesimpulan di dalam kita mengajar. Nah, agar siswa bisa merangkum di otaknya apa-apa yang sudah diberikan oleh siswa. Tapi di sini diharapkan bukan gurunya yang memberikan reflektif, tapi siswanya. Contoh, pelajaran matematik membahas tentang rumus kubus, bahkan beberapa soal tentang kubus. Nah, ini siswa diminta untuk mereflektif bagaimana hasil dari
kubus yang kita bahas tadi, siswakan yang diminta untuk mereflektif. Kalau siswa bisa, berarti kita berhasil di dalam pengajaran. Tapi kalau siswa tidak mampu, berarti kita masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita hindari, atau kita lihat flashback ke belakang, apa yang kurang, apakah rumusnya belum jelas, ataukah kita menjelaskan terlalu cepat sehingga siswa tidak bisa mereflektifnya. Tapi kalau siswa berhasil, maka berarti kita memang sesuai anjuran, sesuai modul, sesuai penilaian kita hari ini yang sudah kita jadwalkan. Mungkin itu saja jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, cukup. Kalau tidak ada lagi, maka di terakhir ada sebuah pantun kembali. Pak tukang datang ke sebuah toko, dapat pesanan bikin almari. Bila enggak memotong kayu, pasti memakai berbagi. Dalam pertemuan ini saya ingin berbagi, bukan bermaksud untuk menggurui. Harapan guru SMP 46 ke depan agar bisa sama-sama menjalankan, merubah apa yang ada di dalam pembelajaran budaya positif, dan kita semua bisa menerapkannya di kelas. Mungkin itu saja pemaparan saya untuk hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk pemaparan budaya positif dari Bapak Ahmad Syukron. Baik, dengan ditutupnya melalui pantun, acara hari ini kita tutup juga dengan baca lafaz hamdalah. Baik, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.